Oke, jadi di sini kita udah kayak semacam bikin materi prediksi buat UTS nanti yang bisa dibilang kemungkinan bakal masuk lah ya di UTS. Nah, berdasarkan UTS sebelumnya, ini ada untuk nomor pertama itu ada perhitungan proses termodinamika reversibel, kalau enggak ke penurunan atau ke penentuan persamaan siklus termodinamika atau ke hukum termodinamikanya. Sementara untuk yang nomor duanya itu tentang perhitungan open atau closed system of flow rate-nya dan penentuan siklus termodinamikanya yang mungkin. Dan yang ketiga itu ada perhitungan siklus termodinamika, perhitungan gas ideal dan EOS, dan perhitungan siklus termodinamika. Sedangkan yang nomor 4 itu ada perhitungan gas ideal sama EOS-nya. Udah itu aja. Sementara untuk yang di tahun UTS 2021 sama 22 ganjil itu gak ada nomor 4-nya. Nah, untuk prediksi di tahun ini, untuk untuk yang pertama itu ada penentuan persamaan hukum termodinamika, kedua perhitungan open atau closed system flow rate-nya, dan yang ketiga itu perhitungan siklus termodinamika dan perhitungan gas ideal dan EOS. Oke, jadi aku langsung bahas aja ya. Ya, bukan. Gimana sih? Di mana? Nah, oke. Oke, aku bakal lanjut ke sini ya. Kelihatan deh. Oke. Oke, untuk soal pertama ialah fluida dari keadaan satu ditekan dengan kompresor dengan kerja sebanyak W kompresor. Untuk menjaga agar suhu keluar dan masuk kompresor tetap sama, fluida dilewatkan pendingin untuk mengambil panasnya sebesar Q pendingin. Buatlah analisis berdasarkan hukum termodinamika satu sehingga diperoleh hubungan W kompresor Q pendingin dengan ketinggian Z1, Z2, kecepatan V1, V2, dan entalpi H1, H2. Jadi untuk hubungan antara W kompresor, Q pendingin dengan ketinggian beserta dengan kecepatan serta entalpi ini, kita bisa menggunakan raca energi. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa raca energi itu ialah D M kali U CV per DT sama dengan min D kali H plus EK plus EP plus Q dot plus W dot. Nah, hal ini terjadi karena sistemnya ini termasuk dengan closed system. Recording in progress. Nah, untuk di soal ini kita asumsiin bahwa ini merupakan steady state. Jadi ketika steady state, maka dmu CV per dt ini tambah lama tambah jelek. Nah, itu sama dengan 0. Sehingga
Oh, BTW, sorry. Ini ada ralat. Ini sehingga ketika DMU-CV per DT itu sama dengan 0, maka DH plus EK-nya itu kan berarti setengah V kuadrat kan, karena M-nya itu M ada waktu. Terus plus 2G plus Q dot plus W dot, atau bisa juga ditulis dengan delta H plus delta EK plus delta EP sama dengan Q plus W. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa panasnya ini kan dihasilin pada saat kompresi diambil sebanyak Q pendinginnya ya. Di mana kan di sini kita bisa lihat bahwa untuk menjaga agar suhu keluar dan suhu keluar dan masuk kompresor itu tetap sama. Jadi otomatis ketika suhu keluar dan masuk kompresor itu tetap sama, berarti kan T1 itu kan sama dengan T2 dong. Berarti kan berarti anggap aja T-nya itu konstan. Nah, ketika T-nya konstan, maka DT-nya itu kan sama dengan 0 nih. Dan ketika DT-nya sama dengan 0, maka DH itu bakal sama dengan 0. DU juga bakal sama dengan 0 juga. Sementara Q itu sama dengan min W. Nah, kalau kita masukin ke persamaan ini, kan delta H-nya kita udah tahu nih, delta H-nya 0. Maka tinggal delta EK plus delta EP, di mana Q-nya ini kan min W kan, ditambah W. Jadi delta EK-nya ini ditambah delta EP itu sama dengan 0. Jadi kita bisa simpulin bahwa setengah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kali G itu sama dengan 0. Sebelumnya ada yang ingin ditanyain sampai sini? Zura mau tanya, Ya, itu kan yang persamaan pertama, itu kan mm-mm, DH plus EK plus EP-nya kan positif. Terus mm-mm, yang bawah itu kan di yang sebentar, yang sehingga bla 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 bawahnya itu kan mm-mm, disama dengan Q plus W kan. mm-mm. Itu dia kalau digeser ke kiri apa nggak jadi negatif? Bentar. Kayaknya, kayaknya ini sama dengan deh. Sama dengan gak sih? Ya. Kayaknya ini salah. Sorry ya. Bentar. Oke. Nah, ya. Sorry. Ini sama dengan. Maaf ya guys, ralat. Oke. Terima kasih. Apa? Sorry. Ada ralat dari IPI. Bentar ya. Suaraku kedengeran nggak? Itu tuh kan sebenarnya itu DMU CP per T DT sama dengan min DH tambah EK tambah EP dikurang apa ditambah Q tambah W. Nah, makanya nanti itu ketika si DMU CV per DT-nya itu 0, nah nanti kan si DH EK tambah EP-nya itu pindah ruas. Nah, makanya nilainya itu jadi positif. Makanya DH tambah EK tambah EP itu sama dengan Q plus W gitu. Ini benar minus. Oh, kira tuh ini plus. Sorry. Oke. Maaf ya aja. Oh, oke.
kayak gini kan berarti. Oke, lanjut ya ke slide selanjutnya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, aku lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke, untuk yang kedua ialah persamaan keadaan suatu gas itu dapat dinyatakan dengan P, V min K sama dengan RT, di mana R sama dengan konstanta gas umum dan K sama dengan konstanta Cp dan Cv gas konstan. Susunlah persamaan untuk menghitung kerja reversible W dan Q untuk proses pada closed system berikut ini. Dari kondisi P1, V1 ke P2, V2. A isobarik, B isotermal, C adiabatik. Asumsikan perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan. Nah, catatannya di sini ada Cp dan Cv masing-masing adalah kapasitas panas pada tekanan konstan dan pada volume konstan. Bentar. Oke, jadi yang pertama ialah isobarik. Jadi kalau isobarik itu kan berarti yang sama ialah tekanannya. Tekanan atau P itu sama. Jadi kalau misal sama atau konstan ya. Jadi kalau misal kita bikin grafiknya, maaf ya nggak lurus. Jadi di sini grafik P sama V, maka di sini P-nya 1, P2, maka P-nya ini kan sama ya, kayak gini. Sementara untuk T1 sama T2-nya itu nggak sama. Jadi kita bisa tulis untuk W-nya ialah DW itu sama dengan min PdV kan. Itu dari memang rumusnya. Di mana W itu sama dengan min P integral V2 per V2 V1 dV. Jadi ya kalau dijadiin ya tinggal W min P V2 min V1. Sementara untuk Q-nya, nah untuk Q ini kita bisa dari neraca energi juga. Neraca energi, di mana kan delta H plus delta EK plus delta EP itu sama dengan Q plus W. Nah, di soal ini kan dia bilang energi kinetik dan energi potensial itu kan diabaikan perubahan energi kinetik sama energi potensial diabaikan. Berarti kan delta EK sama delta EP itu kan sama dengan 0. Jadi tinggal coret aja, berarti tinggal sisa delta H sama dengan Q plus W. Sedangkan untuk DH itu kan DU plus PdV kan. Di mana DH ini sama dengan dQ plus DW plus PdV. Ini dari rumus ini sih DU itu kan dQ plus DW kan. Jadi di mana kan DH sama dengan dQ
Ini berarti kan DW-nya, sorry, aku belum mau jelasin DW-nya ini sama dengan min PDV. Recording stopped. Jadi DW ini kan min PDV plus PDV, maka dia bakal tinggal sisa DH sama dengan DQ. Nah, ketika DH sama dengan DQ, maka berlakulah DQ sama dengan CP kali DT. Atau Q sama dengan CP kali T2 min T1. Lanjut yang ke isotermal. Neo, boleh tolong recording lagi nggak? Udah awal aman. Oke. Kenapa? Benar sih. Nah, mana-mana. Oke, lanjut kita ke isotermal. Nah, ketika isotermal berarti kan suhunya tetap ya. Kecil. Maka kalau misal suhu tetap,
dt-nya itu kan sama dengan 0. Sedangkan dh sama dengan du sama dengan 0 juga. Jadi kalau misal kita bikin grafiknya sama kayak tadi sih sebenarnya. Aku kan P1, P2. Sorry, ini grafiknya berarti P sama V. Jadi P1, P2, P1, P2. Jadi kan ketika isotermal itu kan P sama V-nya itu sama-sama berubah gitu loh. Karena cuma suhunya aja yang tetap. Nah, untuk isotermal sendiri itu W-nya kita bisa pakai yang nilai P dalam fungsi V. Yang ada di soal tadi ya ini. Di mana P kali V min K itu sama dengan RT. Jadi kalau kita pengen nyari P-nya itu berarti RT per V min K kan. Maka dari itu untuk DW itu kan min PDV. Jadi min P-nya kita tinggal substitusiin aja, jadi tinggal min RT per V min K dV. Nah, kita coba permisalin kalau misal V min K itu X. Terus dx itu sama dengan dv. Nah, sehingga kalau kayak gitu dw-nya itu sama dengan min rt per x kali du kan. Sorry, kali dx-nya ini, Recording in progress. sorry, dv ya. Min rt per x dikali dx ya. Karena kan dv-nya kita ganti ke dx. Maka dw-nya itu bakal sama dengan min rt dikali integral. Kan x sama dx berarti tinggal integral dengan batas x2 dan x1 dx per x kan. Kayak gini. Jadi W sama dengan min RT ln x2 per x1. Sehingga W sama dengan RT ln x1 per x2. Karena ini kan tadi awalnya kan minus kan. Kita ganti jadi plus, jadi ini kita ubah aja. Setelah itu ya tinggal ini aja sih disubstitusiin lagi ke awal. Jadi W sama dengan RT ln X1-nya itu tadi P1 min K per V2 min K. Lanjut ke untuk menentukan Q. Nah, untuk Q sendiri kita bisa dari penjabaran raca energi. Sama kayak tadi sih, kurang lebih ya. Dimana kan kalau raca energi itu kan delta H plus delta EK plus delta EP sama dengan Q plus W kan. Dimana di sini delta H, delta U, delta EK
sama delta EP itu kan sama dengan 0. Sehingga kalau kayak gitu tinggal kita coret aja, ya tinggal sisa Q plus W-nya kan. Jadi Q itu sama dengan min W. Maka dari itu, Q, kalau kita substitusiin W ke Q-nya, jadi Q sama dengan min RT ln P1 min K per V2 min K. Jadi tinggal dibalik lagi. RT ln P2 min K per P1 min K. Oke. Lanjut ke yang terakhir, yakni adiabatik. Jadi inti dari adiabatik itu ialah dx-nya kan sama dengan 0. Maka dari itu, du sama dengan dw. Dan juga gamma sama dengan cp per cv. Jadi cp itu kan rumusnya cv plus r kan. Dibagi cv, jadi 1 plus r per cv. Jadi kalau misal yang dicari cv itu, maka r per gamma gamma min 1. Oke, jadi untuk ininya, grafnya, diagram P terhadap P, maka P1, P2, P1, V2 itu sama aja sih kayak isotermal tadi. Karena P sama V-nya kan sama-sama berubah. Terus T-nya juga nggak sama. Nah, untuk persamaan, aku melanjutkan yang ini juga. Jadi, karena kayak gini, maka berlakulah kan DU sama dengan DW sama dengan CV kali delta T. DT. Sama dengan CV-nya kan R per gamma min 1 kan. Dikali DT. Jadi kalau yang ditanya yang W itu sama dengan R per gamma min 1. Ini berarti T2 integral T2 T1 dt. Jadi W itu sama dengan RT2 min RT1 per gamma min 1. Nah, untuk W-nya sendiri ini juga bisa ditulisin jadi W sama dengan RT1 per gamma min 1 kali
T2 per T1 min 1. Nah, untuk T2 per T1-nya ini bisa ditentuin dari ini. Bentar. Menentukan nilai T2 dan T1. Sorry, T2 per T1. Nah, ini kan oke. Jadi kan DU itu kan sama dengan DW, di mana DU-nya kan tadi CV DT kan. CV dikali DT dari sini. Terus DW-nya itu kan min PDV. Sehingga CV kali DT-nya itu kan CV-nya kan R per gamma min 1 kan. Kali DT dikali min RT. Sorry, ya RT V min K kali DV. Dari yang persamaan sebelumnya ya, DT. Nah, terus kita di sini bisa jadiin DT per T. Sama dengan min gamma min 1 per V min K dikali DV. Sehingga integral dari DT per T dengan batas kedua sampai 1 ini sama dengan minus integral lagi D2 T1 gamma min 1 per V min K dV. Jadi tinggal tersisa ln T2 per T1 dikali gamma min 1. Di sini ada minusnya. Dikali ln T2 min K per V1 min K. Jadi ln T2 per T1 sama dengan 1 min gamma ln V2 min K per V1 min K. Jadinya tinggal T2 per T1 sama dengan V2 min K per V1 min K pangkat 1 min gamma. Jadi kalau misal jadi untuk persamaannya sendiri, persamaan dari W ialah RT1 per omega min 1 dikali V2 min K per V1 min K pangkat 1 min omega dikurang 1, atau bisa juga W sama dengan P dikali V1 min K per omega min 1 buka kurung V2 min K per V1 min K
pangkat 1 min gamma dikurang 1. Oke. Jadi ini hasil akhirnya. Ada yang mau ditanyain? Untuk yang rapinya bisa dilihat di PDF yang udah dikirim ya. Oke, lanjut ya. Oke, untuk yang nomor 2, diketahui suatu gas pada suhu 20 derajat Celcius 1000 kilopascal di kondisi satunya itu mengalami perubahan proses sehingga terjadi perubahan suhu dan tekanan menjadi suhu 80 derajat Celcius 100 kilopascal di kondisi kedua. Diketahui CV sama dengan 5/2R, CP sama dengan 7/2R, R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin, sama dengan 8,314 cm kubik kilopascal mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1 dan nilai PV per T-nya konstan. Oke, jadi sebelum itu kita bikin yang diketahuinya dulu aja. Yang pertama ialah di sini tekanan pada kondisi pertama, yakni 1000 kilopascal. Kalau kita bikin pascal, maka 10⁻8 ya. Oke, saya sorry, 10,6. Lanjut untuk kondisi yang keduanya 100 kilopascal. Berarti 10⁻5 pascal. Terus T1-nya itu 20 derajat Celcius ya. Kalau misal kita plus 273,15, maka 293,15 Kelvin.
sama kayak T2-nya itu 80 derajat Celcius ditambah 60 berarti 363, sorry, 353. 353,15 Kelvin. Lanjut untuk R-nya ini 8,314 Joule per mol Kelvin. Atau bisa juga yang centimeter ini ya. Nah, untuk CV-nya di situ dia dikasih tahu bahwa CV itu bisa 5/2 R. Sementara untuk CP-nya itu 7/2 R. Nah, sebelum itu kita bikin step-step dari proses reversibelnya. Nah, untuk proses-proses ini bisa menggunakan beberapa kemungkinan. Di kemungkinan pertama ialah ekspansi adiabatik. Nah, untuk ekspansi adiabatik itu sama kayak tadi ya, kurang lebih. Jadi, P sama V-nya itu berubah dua-duanya. Lanjut, yang kedua itu bisa juga ekspansi isotermal isobarik. Nah, untuk isotermal isobarik berarti V-nya ini sama ya. Tapi ini saya. Nah, untuk ekspansi isotermal isobarik sendiri, oke, bentar. Ini aja deket banget lah. Ntar ya dibikin. Jadi kan dari kayak gini terus baru konstan V-nya. Di 1,52. Lanjut, yang ketiga ialah ekspansi isotermal isohorik. Sorry, oh ya ini isobarik kan berarti P-nya sama ya, berarti P-nya di sini sama. Maaf, ralat. Sedangkan kalau yang isohorik, volumenya kan sama. Jadi kayak gini. Nah, ya.
Jadi tinggal kayak gini, baru ke sini. Jadi satu, sini dua. Dan yang keempat, itu ada ekspansi isobarik isohorik. Jadi P-nya sama, P-nya juga sama ya. Jadi awalnya kayak gini, habis itu kayak gini. Satu koma lima, dua. Saya sama yang terakhir itu ada ekspansi isohorik dan isobarik. Isobarik. Terus, oke. Oke. Udah kayak yang ini. Saya Oke, kita lanjut yang B-nya. Jadi untuk yang B-nya itu sendiri, dalam basis satu mol gas itu, delta H sama delta U itu kan bisa ke berbagai kemungkinan lah. Tapi karena delta H sama delta U itu merupakan fungsi dari keadaan kan, bukan fungsi lintasan, maka kemungkinan-kemungkinan itu bakal selalu sama. Jadi itu membuat kita bikin satu kemungkinan aja gitu. Jangan bilang nggak kedengeran. Nah, jadi kan delta H sama delta U itu kan fungsi keadaan kan. Jadi kita bisa em,
nentuin delta H sama delta U itu dari salah satu jalur aja gitu. Oke, lanjut untuk ekspansi adiabatiknya, di mana berlaku dq sama dengan 0, atau delta Q sama dengan 0, bisa kita turunin ini. Kayaknya, sorry. Bentar, bener sih. Tahu dulu deh. Oke. Jadi untuk menentukan delta U-nya itu bisa kita peroleh dari DU sama dengan DW. Itu kan CV kali DT kan. Di mana delta U itu sama dengan W sama dengan CV dikali ini, integral dari DT. Sama sih kayak tadi kurang lebih. Jadi CV dikali T2 min T1. Sehingga delta U-nya ini kan dari CV kan. CV-nya ini kan 5/2 R. R-nya 8,314 dikali DT-nya tadi kita udah dari yang sebelumnya yang diketahui itu tinggal 353,15 dikurang 293,15 Kelvin. Jadi hasilnya itu ialah 1247,1 Joule per mol atau 1,2471 kilojoule per mol. Untuk ditahannya juga kurang lebih sebenarnya caranya juga sama. Jadi delta H itu sama dengan CP CP dikali DT kayak gini sama persis. Sehingga delta H itu kan kita 7/2 R kan. Kali 8,314 T2 sama T1-nya sama. Jadi delta H-nya 1745,94 Joule per mol atau 1,7454 kilojoule per mol. Nah, sampai saat ini ada yang ingin ditanyain? Oke, aku izin nambahin juga ya yang atas juga.
Ini kan sebenarnya itu pathway-nya kemungkinan ada banyak ya. Ada kita bisa ekspansi adiabatik atau di sini ekspansi isotermal isobarik, isotermal isohorik, isohorik isohorik, isohorik isobarik, atau kita juga bisa misalkan di sini itu kita iso isobarik dulu. Terus kita baru isotermal. Pokoknya banyak gitu kemungkinannya. Sebenarnya kan di sini juga gak ada batasan ya, misalkan proses itu harus sebanyak apa gitu. Tapi misalkan kalian mau nyebutin satu-satu semuanya itu gak apa-apa. Asalkan si prosesnya itu mungkin udah mewakili dia itu salah satunya itu ada isotermal isobarik gitu. Jadi misalkan isotermal isobarik, terus dibalik misalkan isobarik isotermal, itu gak apa-apa sih menurut aku. Asalkan udah mewakili aja gitu. Gitu sih. Nah, oke, aku lanjut aja ya. Ini aku sengaja gak tulis kayak tadi, takutnya kelamaan juga. Nah, di sini nih. Satu. Bentar. Oke. eh, Soal yang ini itu soal eh, 2122 genap ya. Udara sebanyak 100 kmol per jam ditekan dengan 0,1 bar Gauge menjadi 5,5 bar menggunakan kompresor. Nah, berarti di sini bisa ketahui ya, kalau misalkan udara masuknya itu atau mole rate-nya itu ya 100 kmol per jam. Nah, terus tekanan awalnya itu 0,1 bar, tekanan keluarnya dari kompresor yaitu 55 bar. 5,5. Nah, terus daya kompresor diketahui sebesar 100 kilowatt. Berarti W kompresor itu 100 kilowatt. Suhu dan kecepatan udara masuk kompresor sebesar 300 Kelvin dan 10 meter per detik. Nah, berarti T sama dengan 300 Kelvin, P sama dengan 10 meter per second. Lanjut cerita aja nih. Nggak bisa. Nah, terus eh, diameter pipa gas keluar kompresor itu sama dengan pipa masuk kompresor. Nah, berarti kita bisa tulis, nah ini, D1 sama dengan D2. Berapakah panas yang harus diambil dari kompresor? Itu berarti Q-nya ya, Q rate. Nah, ini pertama kita gambar dulu skemanya ya. Ini sebenarnya nggak ada aturannya juga kalau misalkan harus gambar atau enggak. Tapi mungkin lebih enaknya aja gambar kali ya. Nah, pertama, kan tadi itu karena diameternya sama juga. Nah, berarti, dan kita juga bisa asumsiin dia itu steady state ya. Nah, jadi masa masuk itu sama dengan masa keluar. Nah, masa ini kita itu bisa notasikan sebagai rho. Ini aku tulis di sini dulu ya. Rho dikali P kan. Ini satu, satu, ini dua, dua. Nah, ini itu juga P itu di sini P rate karena dia itu masuk per jam atau per menit ya, per detik ya. Nah,
Di sini P itu kita bisa tulis sebagai A dikali P. Ya, sebenarnya A dikali H dikali P ya. A dikali H, ada H ya. Terus rate P sama dengan em, enggak ada yang udah. Nah, A aja ya. Karena kan dari P itu udah ada meter per secondnya. Sama dengan rho 2 dikali A dikali P2. Nah, di sini A-nya itu kan karena diameternya sama, berarti kita bisa coret. Makanya dapat rho 1 sama dengan rho 2. Rho 1 dikali P1 sama dengan rho 2 dikali P2. Nah, terus gimana nih kita cara dapat rho 1 sama rho 2? Nah, ingat nih, rho itu kan sama dengan massa per volume. Nah, massa ini kan kita bisa juga tulis P per RT ya. Dengan si R-nya itu, misalkan dia itu dalam em, massa. Biasanya kan R itu liter ATM per ini gampang, per mol Kelvin. Nah, di sini kan dalam mol. Kita juga bisa tulis dalam kilogram. Semisalkan nilai nanti nilainya itu bakal berbeda gitu. Nah, ini jadi tetap gak apa-apa ya. Misalkan aku tulis dia itu dalam massa. Nah, oke. Sebentar ya. Tes. Nah, tadi itu kan rho itu sama dengan M per P sama dengan P per RT. Nah, karena di sini itu kan kondisinya itu 1 sama 2 ya. Ini nih, rho 1, rho 2. Berarti karena M-nya itu tadi kita asumsikan in sama dengan out, berarti si M itu kita bisa coret. Dan ganti si P-nya itu sama dengan P per RT. Nah, nantinya persamaannya itu kayak gini nih. Ini kita kalian bisa lihat di sini nih. P1 per R, R nanti coret juga ya. Jadi P1 per P1 dikali P1 sama dengan P2 per P2 dikali P2. Nah, di sini P1 udah ada. Kita masukin, P1 masukin, apa? Oke, dan terus di sini itu kita masukin aja nilai P2, T2, sama kayak tadi ya. Nah, nanti kita bisa nemu nilai si P2 ini 0,315 meter per second. Nah, misalnya udah ketemu nih si P-nya, kita tinggal nyari masanya. Nah, terus pertanyaannya kenapa kita harus masa-masa? Mhm. Oke, sorry ya. Nah, kenapa kita tuh harus pakai masa? Sebenarnya nggak ada aturan juga, tapi biar
nggak ada kesalahan dalam ngitungnya gitu. Di sini kan energi kinetik itu kita tahunya kan massa dikali V kuadrat, ya V kuadrat ya, setengah mv kuadrat. Nah, V kuadrat itu kan nanti itu hasilnya itu bakalan meter kuadrat per second kuadrat. Nah, ini itu hasilnya itu bisa ditulis dalam joule per kilogram. Nah, makanya kita itu pakainya itu masanya itu dalam kilogram itu biar masuk dalam perhitungan ini gitu. Oh. Nah, tadi kan kita udah nemu juga V-nya berapa. Nah, terus sekarang kita nentuin mass flow rate-nya. Nah, mass flow rate itu kan kita udah tahu kan, M sama dengan massa dikali MR. Nah, karena di dalam situ itu ada N2 sama O2. Nah, makanya kita harus kaliin dulu si molnya itu sama persentasenya, terus dikali sama MR-nya. Nah, em, nanti bisa ketemu nilai massanya itu segini ya. Nanti bisa hitung sendiri aja tuh tentunya. Nah, terus lanjut nih. Em, Kenapa tadi itu kita tuh em, nentuin si massanya dulu. Makanya gini nih. Kita tuh kan tahu kan kalau misalkan rata energi itu delta H tambah delta EK tambah delta EP sama dengan Q rate plus W rate. Nah, di rate ini misalkan dia itu kita pakai massanya di sini itu dalam mass rate juga. Nah, di sini karena energi potensial itu gak dijelasin juga ya di soalnya. Jadi kita anggapnya nol aja deh. Nol. Nah, sekarang kita cari dulu energi kinetik sama delta H-nya. Nah, terus kenapa nih kita bisa tahu kalau misalkan dia tuh ada energi kinetiknya atau enggaknya? Ya, intinya kuncinya, misalkan di soal itu diketahui si flow rate ini nih. Nah, kecepatan udara, pokoknya kecepatan-kecepatan gitu. Nah, dia itu kan berkemungkinan juga dia itu keluarnya beda. Nah, karena berkemungkinan kalau kecepatannya itu berbeda, nah berarti dia itu bakalan ada energi kinetiknya gitu. Gitu sih. Nah, terus kita lanjut lagi nih. Berarti kan di sini em, karena dia ini nol, terus kuek ini dia udah diketahui ya, diketahui. Nah, berarti dan ini yang perlu kita cari si Q ini. Nah, dan delta H delta EK ini kita perlu ketahui, perlu dicari ya. Nah, dicarinya pakai apa? Nah, di sini kita delta H itu kan sama dengan MCP delta T ya. Aku gak akan ngasih tahu penurunan rumusnya dulu, ini rumusnya gini dulu aja ya. Nanti di akhir kita bakal jelasin dulu secara ringkas aja. Nah, nanti si masanya itu kan udah ada nanti. Masa terus CP-nya udah ada, delta T-nya juga udah ada. Nah, ini mungkin agak ribet juga, tapi menurut aku ini penting nih ya. Kalian itu mending tulisin juga sih satuan-satuannya juga. Nah, ini misalkan nih, aku kasih contoh satu aja. 2884 kilogram per jam. Nah, karena daya KW ini kan dia itu per second ya. Nah, makanya kita harus kasih convert dulu si jamnya ke second. Nah, 1 jam itu sama dengan berapa second dia? 3600 second gitu. Nah, nanti bisa coret, ini tinggal dibagi aja. Nanti jadi kilogram per second. Nah, selanjutnya itu caranya juga sama kayak gitu ya. Pokoknya satuan-satuannya itu kita ubah sebagai em, menghasilkan hasil akhirnya itu pasti kilowatt gitu. Kenapa harus kilowatt? Karena kita itu nyamain juga sama si W-nya ini. W-nya tadi kan itu 100 kilowatt. Berarti biar masuk ke neraca energi ini, semua satuannya itu harus sama gitu. Nah, nanti kita nemu si delta H-nya segini. Delta EK-nya ya kalian tahu kan juga kan ya, delta EK
sama dengan setengah M per 3 lagi. M P kuadrat P2 kuadrat min P1 kuadrat. Nah, ini kalian tinggal masukin juga angka-angkanya dan jangan lupa juga di-convert juga ya ini. Nih, convert juga terus oh ya tadi jangan lupa juga meter kuadrat per second kuadrat itu sama dengan joule per kilogram. Ini harus ingat juga sih ya. Siapa tahu nanti di soalnya itu ada tentang rasa massa dan dia itu ada perubahan energi kinetik nih. Ini harus tahu biar kita tuh bisa convert juga sih satuannya gitu. Nah, nanti ketemu sudah R-nya segini. Nah, terus kita masukin lagi ke rasa massa yang tadi. Rasa massa, rasa energi ya. Ditambah delta EK tadi itu em, EK potensialnya itu 0 ya. Tambah 0 sama dengan Q tambah W. Dia tadi ini 100, terus yang ini 177,8272 ya. Tambah 0,04 tambah 0 sama dengan 100 tambah Q rate. Nah, ini sebenarnya aku salah ngitung ya ini. Nah, ini salah ngitung ya. Itu sesat. Tapi caranya sama sih ini. Dia ini 177 ini dikurangi 100, terus dikurangi 0,04. Ini hasilnya sekitar 77, sekian lah. Nanti coba pakai kalkulator aja bisa loh. Intinya caranya aja udah bener. Nanti kesananya insya Allah hitungannya bener. Oke ya, berarti itu untuk nomor 3 UTS 2122 genap. Lengkapnya bisa dicek di PDF dulu aja ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman ya berarti ya. Kalau misalkan malu nanya atau apa ya tanya pribadi aja gak apa-apa. Asalkan tahu waktu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3, 20, 21 ya. 20, 21 ganjil. Sebenarnya kita nyari yang genap sih, nggak ada yang genap. Jadi yang ganjil aja nggak apa-apa kali ya. Ini konsepnya sama sih. Oke, 1 mol gas ideal dengan CP sama dengan 7 per 2 R. CP sama dengan 5 per 2 R. Ini nih sebenarnya ya, kan hubungan CP itu sama dengan CP tambah R ya. Misalkan di sini, oh dia gak ditulis CP-nya, terus gimana cara kita tes CP-nya? Kita bisa pakai rumus ini aja. Biasanya hubungannya kayak gini. Biasanya sih, tapi harus kayak gini. Terus diekspansikan pada dari P1 sama dengan 8 bar, T1 sama dengan 600 Kelvin, P2 1 bar. Nah, kalau mau konstan, konstan itu isotorik. Eh, suhu konstan itu isotermal, adiabatik ya adiabatik ya. Nah,
Terus ditanya itu gambarkan proses. Nah, ini prosesnya ya. Intinya cara gambarnya itu kalian kira-kira aja. Misalkan yang pertama dia itu P1-nya lebih gede ya. Ini P1, terus P2-nya itu lebih kecil. Terus dia secara volume konstan. Misalnya ini P-nya. Nah, ini P1 juga tuh. Ini P2 ya. Nah, berarti gambarnya itu dua titik, terus ada panahnya. Menurut aku baiknya itu pakai panah ya, biar gak bikin bingung yang ngeceknya juga gitu. Biar nanti lihatnya. Nah, terus ya ini sama aja sih ya. Ini yang WX ini kalian mau arsir atau enggak juga bebas lah. Bagian sama aja sih harusnya. Gitu. Nah, berarti cara gambarnya itu, oh iya, satu lagi nih. Kenapa kita tuh biasanya pakai PP? Sebenarnya yang kayak soalnya sebelumnya juga kan dia nggak selalu di apa suruh PP kan. Tapi karena biasanya umumnya yang dipakai itu PP, kita pakai PP aja. Dan aku yakin kalian juga lebih paham PP ya daripada misalkan P PT gitu atau PT yang gitu takutnya makan malah bingung jadi PP aja. Cari yang gampang aja gitu. Saya lanjut ke yang keduanya itu yang ditanya hitunglah W, Q, delta U, delta H. Nah, yang pertama itu kan isohorik. Misalnya isohorik, untuk nyari isohorik itu kan berarti dp sama dengan nol. dp sama dengan nol. Nah, dp sama nol itu menyebabkan apa? Menyebabkan dw itu sama dengan nol. Nah, berarti du, energi internal itu sama dengan dq. Gitu. Nah, nanti berarti untuk nyari du sama dq itu kan bakal sama kan? Nah, kita pakai rumus apa? Nah, kita pakai yang du itu semuanya cp dt. Nah, nanti kalau misalnya kita integralin gitu ya, delta U itu sama dengan Q sama dengan CP P2 min T1. Nah, ini nih kenapa? Ini sebenarnya penting juga nih. Kalau kita salah nulis bisa bisa jadi salah teori. Nah, ini kenapa yang di ini itu delta U, tapi yang di sini Q doang. Nah, ini sebenarnya apa ya? Kayak bukan simpel, kayak nggak terlalu penting, tapi bisa aja eh, krusial ya, fatal gitu ya. Nah, U itu, delta U itu kan fungsi keadaan. Makanya ketika diintegralin, dia itu ada delta U atau U2 min U1. Nah, kalau Q, nah ya. Jadi delta U itu sama aja kayak delta H ya, misalkan fungsi keadaan. Dua-duanya itu fungsi keadaan. Nah, misalkan Q sama W itu, mereka itu fungsi lintasan. Fungsi lintasan. Nah, fungsi lintasan itu ketika diintegralin, dia itu gak ada deltanya. Biar lebih gampang, analoginya kayak gini nih. Misalkan orang dia pengen pindah dari titik A ke B di sini ya. Nah, dia itu kondisi dari B sama A itu berarti perpindahannya ya. Perpindahannya itu sama dengan B min A. Nah, tapi itu berlaku berarti perpindahan itu fungsi keadaan. Itu keadaan. Bukan. Nah, semisal kalau dia tuh milih pathway-nya kayak gini, nah ini nyampe ke B juga kan. Berarti delta H sama delta U-nya itu tetap aja memperhitungkan itu B min A. Tapi kalau Q sama W yang itu mereka beda lagi. Jadi pathway yang lurus ini sama yang berkelok-kelok ini mereka itu delta U delta H-nya sama. Tapi Q sama W-nya itu beda. Nah, jadi fungsi lintasan fungsi keadaan itu inti bedanya itu di situ. Gitu ya. Ya ini FYI aja ya. Mungkin nggak akan muncul, tapi semisal kalian pakai
persamaan matematisnya nanti itu kalau misalkan pas sudah diintegralin dia itu delta U, terus Q itu tetap Q aja, gak ada delta Q itu gak ada gitu. Oke, kita balik lagi ya ke jelasannya tadi ya. Nah, ini. Nanti semuanya CP T2 min T1. Nah, terus DH-nya gimana? DH itu kan sama dengan CP DT. Bentar ya. DH itu sama dengan em, DU ditambah DPP. DU itu, nah ini sama dengan CP DT. Sebenarnya kayak gini ya, bisa ditulis di DU plus DPP ataupun CP DT itu bisa milih aja lah, enaknya gimana. Nah nanti di sini aku hapus dulu kan. Ya ini sama kayak tadi ya, DU itu berarti kan DU sama dengan DQ. Nah, CP delta T, terus delta H juga sama CP delta T juga. Nah, berarti kan kita harus cari tahu dulu T2-nya. T2-nya cari pakai hubungan PVT ini. P1, T1 sama P2, V2, T2. Nah, nanti kalian karena V-nya konstan dicoret, ketemu T2-nya itu judulnya Kelvin. Jauh banget. Nah, nanti terus cara nentuin delta U delta Q-nya kayak tadi lagi. Nah, ya rumus ini yang tadi kita udah tentuin. CP delta T, masukin aja CP itu kan 5/2 R ya. R itu ini. Terus T-nya itu T2 min T1. Langsung ketemu si Q-nya itu begini. Nah, terus delta H-nya gimana? Delta H-nya pakai rumusnya tadi ya. Sama CP delta T ketemu segini. Tuh. Nah, terus em, sekarang isorik udah tadi kita tentuin W-nya itu 0, delta U sama delta Q sama segini, deltanya segini. Sekarang yang isotermal. Nah, yang isotermal itu kan delta T itu sama dengan 0. Berarti delta U sama dengan 0, delta H itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kan DU itu kan pasti dia itu CP DT dan H ya, H sama dengan CP DT. DT-nya 0, berarti otomatis dia itu nilainya bakalan 0 juga gitu. Nah, gitu. Nah, berarti di isotermal ini kita tinggal nyari si W-nya aja. Nyari W-nya gimana? Nyari W-nya itu min PDP. Nah, karena kan P-nya itu tadi berubah ya. Berarti kita harus ubah si P-nya itu jadi fungsi yang lainnya gitu. Nah, kan PV sama dengan RT. Nah, nanti kita bisa tulis dia itu P sama dengan RT per P. Nah, nanti kita masukin ke sini. Terus, nah, bentar ya. Kita masukin nilai si P-nya berapa, RT per P. Nah, nanti kan kalau kita integralin itu jadi W ya. Ingat ini W bukan delta W. W sama dengan min RT. Nah, ini V1. Integral V1 menuju V2 dV per P. Nah, ini kalian nemu W-nya segini. Atau biar negatifnya hilang, tinggal ubah aja sih V1 jadi V2 per V1 jadi V1 per V2 pakai lonnya. Misalkan lupa ya matematikanya nanti coba di review lagi. Nah, nanti W-nya itu sama dengan ini. Tinggal kita masukin aja nilai-nilainya ketemu W-nya segini. Ya, langsung aja. Nah, terus karena isotermal itu kan tadi delta U sama dengan Q plus W. Sedangkan U-nya 0, berarti kan Q sama dengan min W. Nah, langsung aja nih. Berarti nyari Q tinggal di minin aja sininya. Gitu sih. Nah, terus
Ini udah di sekitar mas sekarang adiabatik. Ini emang agak lama tuh ngerjainnya. Tapi ya usahain ngerjain dulu yang pendek aja. Nah, langsung adiabatik itu kan delta Q dq sama dengan nol. Nah, berarti kan Q itu otomatis nol juga. Nah, berarti du sama dengan dw nanti. Du itu kan ingat kan rumus mutlaknya itu pasti CP dt. Nah, dw itu kan min pdv. Nah, walaupun emang kan P itu kita nggak bisa tulis langsung gini karena P-nya itu berubah. Nah, nanti kita cari tahu lagi. Nah, tapi pertama kita tuh harus nentuin si T2-nya dulu. Karena masing-masing T2 dari masing-masing proses itu eh, T2-nya itu beda-beda. Nah, nanti kan em, untuk adiabatik itu kita nentuin T-nya itu dari rumus ini. Dapat dari mana? Nah, ini penurunannya dari gini. Kalian mau mau cari tahu penurunannya gimana pelan-pelan atau langsung gini juga gak apa-apa. Lagi kan nanti bakal pakai cheat sheet kan ya. Jadi intinya gak apa dapat gini dulu ya untuk dalam hitungan. Nah, ini tinggal kita masukin aja si T2-nya, T2-nya dicari ya. T1 terus perbandingan tekanannya tadi. Ya P2 per P1 itu berapa? Nanti ketemu si T2-nya segini. Nah, habis itu kita tentuin juga delta U sama W-nya. Nah, delta U itu kan tadi itu kan sama dengan W kan. Nah, berarti kita bisa aja pakai rumus yang CP DT aja. Kita pakai rumus yang paling gampang. Sebenarnya W itu banyak ya dia diabatik itu. Ada kayak apa ya? R T 2 min R T 1 itu per min gamma min satu ya kalau nggak salah. Nah, nanti bisa aja di PV P1 P1 min P2 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 per gamma min satu. Itu banyak macam-macamnya. Tapi kalian mau pakai manapun juga itu semuanya sama kok. Dan karena mumpung dia itu di sini diketahui di delta U-nya T2 T1-nya, langsung aja pakai rumus CPDT aja ini. Gitu. Nah, CPDT itu kan sama dengan nanti kan delta U-nya ketemu langsung T2 min T1. Masukin aja nilainya, nanti ketemu delta U-nya berapa, sama karena sama dengan W, nanti ketemu W-nya juga sama dengan berapa. Gitu. Nah, sekarang delta H-nya. Delta H itu kan pasti rumus mutlaknya itu pasti CPDT juga kan. Ini D. Tapi kan ini delta H sama dengan CP delta T. Juga nanti ketemu langsung delta H-nya berapa gitu. Pakai rumus yang sama kayak tadi. Gitu. Udah ya? Iya udah. Gitu. Jadi ya tadi masing-masing proses itu bisa diketahui W, Q, delta H sama delta U-nya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Beresin. Aku anggap nggak ada ya aja ya. Berapa? Sakit mau nanya. Ada ya lanjut aja ya. Nah lanjut nih ya, berempat nih ya. Sama kayak yang tadi. Ini tentang yang kayak gas non ideal ini. Berikut rumus faktor kompatibilitas itu Z pada gas non ideal. Ini tuh Z itu bisa macam-macam ya gitunya. Ada yang dia itu pendekatannya itu serial, ada yang pendekat pakai hijab gini.
Ya, intinya gitu aja sih. Kita nyesuaiin aja sama rumus yang ada. Karena sebenarnya jarang banget ditanyain soal-soal itu tentang rumus ini dapatnya dari mana gitu. Kita cuma nyari tahu sih biasanya Z, P, kalau enggak nanti W-nya. Itu sih intinya. Nah, langsung aja ya kita yang ditanya itu Z sama P-nya ya. Ini benar udah sama nih. Ini juga sama Z sama P. Nah, Z P-nya itu pertama pakai persamaan ini dulu. Yang kedua pakai string table. String table nanti kita bahas. Sekarang yang A dulu dia pakai persamaan ini. Nah, pertama yang inilah ya serial ini, serial equation ini. Nah, kita kan ada persamaan itu ini ya. Nah, pertanyaannya, kita nyari Z dulu atau P dulu? Kita nyesuaiin aja di sini. Pakai ya, kira-kira aja. Misalkan kita cari Z dulu. Z, oh berarti harus nyari P dulu kan? Karena di dua-duanya sini ada P. Oh berarti kita nyari P dulu. Gitu. Ini menjelaskan aja sama si soalnya itu. Menurut kalian bisa ketahui dua-duanya itu nyari P dulu atau Z dulu. Gitu. Nah, langsung aja kita pakai yang ini ya, segini aja. P per RT sama dengan 1 plus B per P tambah C per P kuadrat. Nah, ini aku di sini P-nya pindah ruasin ke sini. Ini nggak apa-apa, kalian mau kayak gini atau nggak juga bebas. Nanti langsung masukin aja angka-angkanya. Terus jangan lupa nih, di sini itu em, tekanan sama suhunya itu satuannya beda-beda. Makanya mau nggak mau kita tuh harus nyamain dulu. Nyamain ini berdasarkan apa? Berdasarkan nilai R. Jadi nilai R yang kalian pakai itu em, yang bakal kalian nyamain di em, variabel yang lainnya. Misalkan R-nya kalian yang pakai itu 8,314, yang satuannya itu cm pangkat 3 MPa per mol Kelvin. Ini banyak R itu nilainya. Nanti kalian, aku nggak tahu bakal disediain di soal atau enggak. Tapi ada baiknya kalian tulis juga di cheat sheet nilai R-nya ini. Karena memang fatal juga sih kalau beda em, satuan nanti kesananya bakal beda juga. Nah, langsung aja di sini masukin nilai-nilainya terus satuannya ke coret. Dan biasanya aku tuh nyamain satuannya itu sama si ini nih. Dia kan si B-nya itu cm kubik per mol. Ini cm pangkat 6 per mol kuadrat. Oh berarti kayaknya dalam cm aja gitu. Nyesuaiin aja intinya sama nilai R-nya sama parameter yang diketahuinya itu, variabel yang diketahui. Nanti masukin aja. Nah ini kan persoalannya sulit ya. Kita selesain pakai solver di kalkulator aja nanti ketemu. Nah, nanti ketemu si P-nya itu segini. P1 ya. Oh, enggak deh. P doang. Nah, P-nya ketemu. Nanti Z-nya ya tinggal kita tentuin aja pakai persamaan ini. Jadi sebenarnya PV per RT. Masukin kayak tadi lagi ketemu Z-nya gitu gimana. Harusnya, kalau misalnya kita mau nentuin jawaban kita benar atau enggak, biasanya Z itu enggak akan jauh dari nilai 0, sekitar 1 gitu ya. Gitu. Harusnya segitu. Itu biar bisa nentuin aja nilai jawaban kita benar atau enggak. Gitu. Ini masuk akal atau enggak gitu. Terus sekarang yang sama satunya lagi ya. Ini konsepnya sama intinya tuh kita kan persamaan Z-nya gini dan sama dengan 1 plus BP per RT sama dengan ini ya. Nah, di sini kita nanti dulu mau nentuin apa. Misalkan kita nyari Z dulu, oh bisa langsung ketemu. Kalau misalnya nyari P, di sini nggak ada fungsi P ya, P-nya. P-nya itu kan di sini PV per RT. Nah, nilai Z sama dengan PV per RT ini mutlak ya. Mau dimanapun juga, mau persamaannya picture atau apalah gitulah, pasti PV per RT sama dengan Z gitu. Walaupun jadi gini gak ditulis ya, gitu. Nah, nanti kan ketemu, ketemu. Nah, nanti di nilai ini itu, nentuinnya pakai persamaan ini. Nah, persamaan ini B sama omega B1 itu nemu dari sini sama sini. Itu sebenarnya
rumus-rumusnya bakal disediain ya, aku yakin ya, semoga aja. Ya maksudnya kayak nggak mungkin sih, nggak mungkin nggak disediain aja gitu. Ya husnudon dulu aja ke dosen gitu ya. Gak boleh berhantam buruk dulu. Dosennya itu gak sebaik, gak sebaik, gak sejahat itu ya. Nah ini ketemu B1, B0, masukin ke sini. Nanti em, dapat nilai ini masukin ke sini, dapat Z. Nah Z ini nanti pakai persamaan P, P per RT. Nanti ketemu si V-nya bersama dengan Z RT per P. Nanti ketemu V-nya berapa gitu. Ini kalau pakai persamaan. Kita tahu. Nah, di sini jabaran hitungannya ya. Nanti ketemu nilai si P-nya segini, Z-nya segini. Nah, cara nentuin lagi, yakin jawaban kita benar atau enggak. Lihat aja, si Z-nya mendekati satu atau enggak. Ya ini biasanya ya. Kalau mendekati satu berarti ya kira-kira insya Allah benar. Nah, P-nya ini, misalkan biar yakin benar juga, kita bandingin aja sama jawaban sebelumnya. Oh, kira-kira dia mendekati lah kira, walaupun agak jauh juga. Tapi semisal jawabannya beda, nah nanti berarti mungkin ada yang salah di perhitungan kalian gitu. Pokoknya kira-kira aja nilainya jauh atau apa mendekati atau enggak. Kalau misalkan agak deket, nah berarti bisa dibilang jawaban kalian benar gitu. Nah, terus caranya pakai steam table untuk nyari Z sama P-nya di soal A. Nah, steam table ini pasti disediain di soal ya. Soalnya kita kan close juga, nggak mungkin enggak sih ya. Nah, di sini itu kan temperaturnya itu tadi segini ya, 523,15, P-nya itu 1,8 MPa atau terus 1800 ya, di sini udah ada. Berarti kita pakainya yang segaris di sini. Nah, terus 523,15 Kelvin itu di mana di sini? Nggak ada kan ya? 673 ini 6-nya malah naik lagi. Ini nggak ada suhunya, tapi sebenarnya ini ada ya. Suhunya itu di sini nih. Nah, di sini kan T- saturation. Nah, saturation ada vapor, ada liquid. Ini aku kemungkinan liquid sih ya. Ini nggak ada di terangannya. Tapi aku pakainya liquid aja di sini. Eh, vapor aja di sini ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama kayak kita pakai interpolasi gitu loh. Nah, berarti kan karena nilai 523,15 ini, dia nilainya itu di antara suhu ini, suhu apa saturation vapor sama suhu yang di sini 673, ini 15 nih, satunya, limanya hilang. Nah, berarti tinggal kita pakai interpolasi aja. Di sini kan kita nyari V. Nah, V-nya di sini udah ada nih. Nah, ini V1, V2. Berarti langsung aja. Nah, kita langsung cari aja nilainya. Nah, di sini ya. T2 min T1 per T min T1 dengan V2 min T1 per P min T1. Ini kalian mau balik atau enggak juga bebas lah. Ini ya, kalian tahu kan rumus dari interpolasi sendiri itu gimana. Nah, nanti tinggal masukin aja nih di T2-nya ini, T1-nya ini. Apakah T2 harus lebih besar dari T1 itu enggak terlalu. Ini kalian bebas sih ya. Asalkan si T2-nya itu sejajar sama ini yang T1 ini, yang T1 di sini ya. Sama kayak ini gitu. Itu enggak apa-apa. Nah, interpolasi kayak biasa, nanti itu ketemu di sini. Nah, masalahnya dia itu sentimeter kubik per gram. Nah, kita karena pakai di sini basisnya mol ya, kita harus ubah dulu ke mol, sentimeter kubik per mol. Gimana caranya? Di sini kan diketahui di soal itu steam ya. Steam itu kan air. Udah tinggal dikali aja sama, ya ituin pakai MR air aja. Di air itu, satu mol ini, satu mol air itu sama dengan 18 gram ya. Kan MR air 18 gram per mol. Langsung ketemu nanti P-nya ini, inilah sentimeter kubik per mol. Nah, terus Z-nya ya tinggal kalian cari aja pakai persamaan bukan mutlak ya. Aku sebutnya mutlak aja karena emang pasti gini gitu. Z sama dengan P per RT.
Nah, nanti kaliin kayak biasa aja, nanti ketemu Z-nya segini. Nah, apakah ini benar jawabannya atau enggak? Nah, kita lihat aja kayak sama kayak tadi. P-nya mendekati atau enggak? Di sini cukup mendekati kira-kira ya. Sekitar 2000-an lah. Jadi masih masuk akal gitu. Enggak jauh-jauh banget gitu. Itu sih. Cara baca steam table sama ini. Misalkan kalian masih bingung cara baca steam table itu, tinggal kayak tarik garis gitu sih ya intinya. Atau kalau misalkan masih pengen latihan gitu cara bacanya. Soalnya cara bacanya itu ada macam-macam. Misalkan nyari titiknya itu kan ini kebetulan banget diketahui. P itu sama dengan 1,8 MPa atau 1800. Di sini ada. Misalkan dia 1766 misalkan. Nah, ini gimana cara nyarinya? Nah, itu ada caranya. Kalian bisa nyari di ada academic database ya. Di situ ada contoh perhitungannya juga. Atau di buku Kanes itu contoh perhitungan interpolasi. Misalkan dia itu 17 nilainya itu di antara ini di antara dua titik, di sini juga di antara dua titik gitu. Makanya ada aja kemungkinan misalkan angka yang kalian cari itu gak ada di tabel ini. Terus nyarinya gimana? Itu ada caranya sendiri. Kalian baca aja sendiri ya. Ini takut kelamaan juga. Oke, udah sih segitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini Syakis nanya. Katanya misalkan yang ditanya itu bukan bukan Z ataupun V, tapi malah ditanya W. Wah, ini gimana ya? Nah, ini contohnya ada di UTS TTK 2223 yang ganjil. Ini aku liatin sementara dulu ya. Bentar. Wah, ini apa? Ini rumit. Ya, emang rumit. Ini gak apa-apa ya, santai dulu aja. Nah, ini kan ini kemudian kemarin dibahas ya. Kita kan nyari si kerjanya. W itu sama dengan min PDP. Ya udah berarti kan kita tetap nyambung sama si P-nya gitu. P-nya kan biasanya tetap kan. Kayak nggak ada yang di sini nggak tetap kan. Oh berarti ya si P-nya kita nggak boleh pakai P yang salah satunya doang. Tapi P-nya fungsinya kita ubah jadi sesuatu. Ya, P itu sama dengan apa? P itu sama dengan ZRT per P. Nah berarti ZRT per P sama dengan dikali DP. Nah, Z itu apa lagi? Z itu kan ini, di sini ada nih. 1 plus B per P tambah C per P kuadrat. Ini kalian tinggal masukin aja ke sini nilainya, ya. Jadi kayak gini ya. Nah, nanti kalian bisa masukin ke W itu sama dengan apa? Sama dengan yang tadi itu ya. ZRT per P itu kalian kaliin jadi ini kan. Diintegralin nanti ketemu W-nya segini. Integralnya gimana? Itu kalau misalkan ragu caranya, pakai solver di kalkulator aja gak apa-apa. Lagian nggak akan masalah kemungkinannya. Terus yang ini juga sama nih. Oh ya, tapi eh, kasus di sini ya, dia itu karena kita pakainya delta P, berarti P1, P2-nya kita harus tentuin dulu. Ya ini kalau di kasus ini ya. Nah kalau yang B ini, kita P-nya bisa aja ubah ke ZRT per P. Karena kan P itu sama-sama dengan ZRT per P, per P. Nah kita masukin ke sini. Nah hati-hati pas ngeluarin ke keturunannya. Karena yang tetap itu si R sama T doang. Z sama P itu nggak tetap. Makanya kita selesain turunannya, turunan aturan rantai yang kemarin itu udah diajarin. Nah, nanti tuh ubah dulu bentuknya ke turunan ya ini ya jadi ini ya. Ini baru dimasukin ke ini ke DW-nya tadi. DW sama dengan ini RTP dikali yang awalnya DZ per P jadi ini. Nah, habis itu kalian cari sederhanain dulu aja persamaannya atau mau langsung aja kali terus integralin itu gak apa-apa bebas. Nah, nanti ketemu nilainya. Nah, Nah, misalkan kalian ragu nilainya benar atau enggak, kalian bandingin lagi sama yang pertanyaan yang awal. Kalau misalkan mirip-mirip,
berarti insya Allah jawaban kita kalian benar gitu. Dan ini kira-kira mirip-mirip ya, gitu sih intinya. Semisalkan, ya ini tadi Syakis nanya ya, misalkan yang ditanya itu bukan paper P, P ataupun Z, tapi dia itu ditanya kerja. Biasanya tanyanya kerja sih. Jadi rumusnya itu intinya pakai min PDP ini. Nanti isi P sama P nya menyesuaikan aja dari persamaan yang gas non ideal ini yang P sama dengan ZRT per P atau PV sama dengan ZRT yang itu gitu sih. Intinya gitu. Oke ya, ini udah beres sih di pembahasan soal-soalnya. Sekarang balik ke cheat sheet ya. Hmm. Nah, menurut aku ya, cheat sheet itu kayak rumus-rumus. Ini sistem terbuka tertutup, menurut aku nggak apa-apa kalian tulis aja yang kayak gini nih. Yang kayak tertutup itu kan berarti gini, nggak ada delta EK sama EP. Terus, yang juga bisa di sini kan. Nah, delta U itu sama dengan ini, karena nggak ada delta EK sama delta EP. Terus, terbuka itu ada EK sama EP, dan terbuka signifikan yang anti di dia itu ada D, U, M, CP yang tadi itu loh. DT ini ya, karena ada energi yang hilang. Nah, menurut aku, ini aku nggak tahu sih ya, ini bakal keluar atau enggak. Tapi biasanya yang unsteady atau yang ada di akumulasinya ini, ACC-nya ini, energi ACC-nya, itu jarang ada di soal-soal dulu. Jadi, menurut aku kemungkinan nggak akan keluar juga sih yang kayak gitu. Gitu. Tapi kalian mau misalkan, ya aku mau cari aman aja, nggak apa-apa kalian tulis aja yang ini. Yang si rumus dia itu unsteady state yang tadi itu. Yang tadi dijelasin Azra itu yang awalnya ya. Yang kenapa tiba-tiba dianggap steady state gitu. Tuh. Terus yang kedua proses termodinamika. Nah, prosesnya ini kan kayak isobarik, isohorik, isotermal, adiabatik. Ini baiknya kalian tulis aja takutnya lupa. Nah, tapi bagusnya menurut aku tuh kalian coba jabarin sih nilai-nilai ininya juga. Tulisin di cheat sheet-nya itu cara penurunan rumus-rumusnya. Kenapa? Karena em, soal di prediksi kita itu kita sebenarnya ini ada teman kita yang dengar dari Pak yang ngajar kelas A, dosen yang kelas A. Dia itu ngasih tahu kalau soal-soalnya itu ada em, sistem terbuka tutup ya, buka tutup, terus penurunan rumus, penurunan rumus, terus siklus, siklus. Nah, bisa aja ya buka tutup ini salah satunya ada yang dia itu gas, gas itu ya, gas non ideal itu loh, yang kayak van der Waals dan lain-lain itulah. Ini kayak prediksi juga. Dan ini emang setiap dulu ini di prediksi kita itu emang ketemu juga. Yang tahun-tahun dulu itu ada yang materinya tentang ini. Nah, ini sebenarnya tadi ada di Excelnya, nanti kita kirim aja deh ya. Nah, makanya menurut aku itu ada baiknya kalian itu nurunin si proses-proses ini. Karena apa? Karena biasanya kan di sini cuma sekedar P aja gitu. Nanti biasanya penurunan rumus itu disuruh P min K gitu ya, sama dengan RT. Atau enggak nanti bisa aja P min apalah gitu lah, main panjang gitu. Bisa aja ya. Nah, makanya em, menurut aku ada baiknya kalian tuh nurunin rumusnya dulu, biar nanti pas UTS itu kalian tahu cara nurunin rumusnya dan bisa ngeganti variabel apa yang biasanya itu diubah. Ya, setahu aku sih ya, biasanya diubah itu kalau nggak P, si P sih ya. P min apa gitu, terus P min apa gitu. Atau tambah ya biasanya. Ya gitulah. Nyesuaiin sama soalnya. Jadi menurut aku kalian tulis juga cara penurunan rumusnya. Cara penurunan rumusnya gimana? Nah, nanti mungkin aku bakal kasih aja ya cara penurunan rumus dari semua ini tuh kayak gimana. Karena menurut aku itu, ya tadi itu, penurunan rumus itu bisa aja keluar di sana, cuman
si P-nya itu beda atau ke si P-nya itu beda si persamaan itu. Misalnya P-nya memuat fungsi apa gitu. Bisa aja kayak gitu. Makanya menurut aku baiknya kalian tulis di cheat sheet itu penurunan rumus dari kondisi-kondisi ini gitu. Terus yang gas idealnya EOS ini, EOS ini perlu ditulis enggak? Nah, kalian mau kalau mau nulis boleh aja. Tapi soal-soal yang dulu itu mereka tuh gak pernah ada yang nulis. Gak pernah nulis. Maksudnya persamaan-persamaan ini mereka itu udah ada di soal. Jadi kalian tuh gak perlu nulis, gak perlu ngehambur-hamburin kertas kalian itu ditulis persamaan yang kayak gini. Tapi misalnya kalian takut itu atau gak apa ya, karena kalian takut juga terus misalkan kalian udah nulis rumus, kok masih ada sisa, kalian gak apa-apa tulis ini aja gitu. Dan emang ini soal rumusnya banyak sih, tapi sebenarnya aku gak kerekomendasiin juga kalau misalkan kalian mau nulis ini gitu. Itu tergantung dari kalian sendiri aja. Kalau mau nulis gak apa-apa sih. Aku juga kayaknya mungkin bakal nulis tapi gak akan selengkap-lengkap itu. Karena percaya aja yang kayak gitu biasanya dikasih tahu di soal gitu. Nah, terus apalagi nih? Sebenarnya ya di PPT itu, bentar ya, di PPT ini nih. Nah, di sini di sini itu suka di sini ada materi ini. Aku gak tahu kelas A sama B sama gak sih PPT-nya? Beda. Beda ya. Tapi mungkin aku gak tahu sama atau beda. Tapi materinya, nah, aku nggak tahu ya, misalkan PPT-nya sama atau beda. Nah, tapi kan, nah di sini nih, ini yang cukup kaget juga ya. Ini nggak tahu keluar atau enggak. Ini nih, yang kayak ginian. Tapi ya di tugas kelas A itu kelas A kan ada termo itu ada tugas sebelum UTS ya. Ya jangan lupa dikerjain ya, ini dari Komti ya. Katanya itu em, ada di tugas. Tapi soal-soal dulu itu nggak pernah ada yang keluar soal-soal yang bahas ini. Nah, kalian mau nulis atau enggak juga bebas. Tapi kalau takut ya gak apa-apa tulis aja. Misalkan penuh, nggak apa-apa, nggak perlu gitu. Itu sih ya. Tapi menurut aku kemungkinan ya, semoga aja ini nggak keluar ya. Aku aku gak akan jelasin sih. Kalau misalkan kalian mau baca ini di Vanes, baca sendiri aja ya. Jelasin sekarang takutnya kelamaan juga ke kalian ya. Nah, contoh soalnya juga ada di sini. Terus apalagi ya? Ini ya virial ini kan aku ya semoga aja udah ada gitu ya di sana. Nah, nggak perlu ditulis lagi. Takutnya malah memenuhin tas. Tapi misalkan masih cukup, nanti kalian tulis aja gak apa-apa lah. Jaga-jaga namanya juga. Itu. Terus apa lagi? Ini nanti sama aja ya. Konsepnya kayak yang tadi. Nanti aku bakal kasih aja deh. Kayak si penurunan rumusnya. Nanti kalian mau tulis atau enggak juga bebas sih ya. Aku cuma menyampaikan aja ini penurunan rumusnya, oke? Ini sama nih, ini butuh pusingnya ya. Nah ini kalian mau nulis rumus cepatnya gini juga gak apa-apa boleh. Lagian aku yakin HPS 4 itu penuh sih ya. Cukup sih nulisin kayak gini, lagian kecil kan. Kan udah pernah Elmas harusnya bisa. Oh ya, 4-nya satu halaman ya, gak boleh bolak-balik katanya gitu. Nah yang ini itu em, rumus-rumusnya ada banyak ya di sini. Nah yang kayak gini-gini ini kemungkinan bakal dikasih tahu ya. Ini sebenarnya banyak sih materi teori-teori yang dia itu jarang keluar dan memang rumit sih. Aku juga mesti gitu. Kayak ada galak ya. Tadi itu, nah di sini ya. Ini tuh semoga aja udah disediain ya nanti. Tapi kalau kalian nulisnya tergantung masing-masing sih ya. Kalau misalnya masih cukup kertasnya, kalian tambahin ini juga gak apa-apa lah. Kalau bingung gitu. 2 parameter, 3 parameter. Ini teorinya. Semoga kalian bisa ya. Tapi biasanya pertanyaan teori itu jarang keluar. Jadi aman-aman aja sih.
Ya udah ini sama. Oh iya terakhir ya. Kalau grafik-grafik itu aku gak tahu bakal keluar atau enggak ya. Tapi biasanya pertanyaan grafik itu jarang keluar. Ataupun gimana ya? Iya kayak pertanyaan grafik itu jarang keluar juga. Tapi misalkan kalian mau tulis contoh grafik yang kayak isobarik, isotermal gitu, atau grafik-grafik ini apa ini, compressibility factor gitu, mau nulis gak apa-apa, kayak gambarnya aja gitu gak apa-apa, bebas. Itu sih intinya aku menekanin aja ya apa yang sering keluar di UTS gitu. Gak perlu selengkap-selengkap itu. Intinya apa aja yang keluar gitu kalian pahamin aja gitu. Utamain tulis apa yang bakal sering keluar gitu. Sampingannya kalian mau nyusul atau enggak tulis itu dia bebas ya. Itu sih intinya. Oke ya, dari aku segini aja. Azra ada tambahan? Aman-aman. Oke ya, sementara cukup segini. Nanti Excelnya kita kasih, terus si penurunan-penurunan rumusnya nanti aku kasih juga ya. Sebenarnya udah ada di soal-soal, tapi gak apa-apa aku tak kasih aja biar lebih gampang. Oh ini ada yang minta. Oh iya, oke ya. Nanti aku share aja deh. Oke, aman ya. Oke, karena udah mau diusir ini ya di UGM ya, gak tahu ya. Ya, ya udah kita ya akhiri aja pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bi. Makasih.